Lo nggak salah lihat? Iya, aku sih sebenarnya yakin banget ya, Tar. Karena gini, aku tuh ngelihat dia jangan di belakangnya. Kalau misalkan orang ada yang mau celaka di depan dia pasti ditolongin, dibantuin gak sih? Iya. Bukannya malah dijauhin. Jadi aku merasa kayak apa jangan-jangan dia yang sengaja ngedorong bagian. Jadi sih. Iya benar-benar bisa banget. Karena nih aku dari tadi nih lagi ngikutin selingkuhan yang lagi viral di sosmed. Itu ceritanya lagi viral banget. Jangan-jangan yang dorong itu selingkuhan suaminya. Sumpah zaman sekarang aku takut banget deh sama pelakor-pelakor zaman sekarang. Aduh amit-amit deh, amit-amit itu ada di. Makanya kalau cari cowok itu dilihat dulu latar belakangnya. Kalau bisa tuh cari cowok yang baik, soleh gitu. Kayak paham kan? Oh, aku tahu. Kayak Ustadz Fahri. Assalamualaikum. Udah pulang sayang? Maafin mama ya, tadi mama gak bisa jemput Kana. Nggak apa-apa, Mah. Kan ada Papa. Iya. Karena masuk kamar dulu ya. Iya, Pak. Maaf ya sayang, tadi aku jalan-jalan dulu sama Kana. Kamu gak apa-apa? Kok bisa jatuh gitu sih sayang? Ya, tadi kayaknya keserimpet pas mau nyebrang. Kamu nih malah ngedate terus sama Kana. Ngedate sama aku kapan? Cincin cantik buat istri aku yang paling cantik. Ini buat aku. Masya Allah, cantik banget. Jadi aku pakai ini ya. Terus cocok banget sama kamu. Bagus banget. Suka ya? Suka. Maaf ya, aku tadinya malah jalan-jalan sama perempuan lain. Jalan-jalan berdua sama kamu aja belum sempet. Tapi Kana tuh emang paling beruntung ya. Punya papa kayak kamu. Pokoknya nanti kalau kita udah ada waktu, kita ngedate berdua ya. Aku juga sama sayang, lagi padat banget. Malam ini aja aku harus berangkat bus trip, tapi kayaknya nginep semalam deh. Besok sayangnya udah pulang lagi kok. Mana bayar uangnya? Cicilan kamu sudah jatuh tempo loh. Ini Mbak uang cicilannya udah saya siapin. Apaan cuma segini? Kan emang segitu cicilannya Mbak. Ini bayar bunganya aja belum sampai. Kamu jelas-jelas sudah tanda tangan di kontraknya. Kamu siap membayar bunga dengan 25%. Kok bunganya gede banget Mbak? Saya nggak pernah setujuin angka segitu. Ah udah nggak usah ngeles deh. Sini. Jangan diambil semua Mbak, ini buat bayar kontrakan besok. Ini apa? Duit mainan kamu pikir? Hah? Kalau kamu nggak bisa bayar ya, nanti saya mau ambil tuh ya BPKB sama motor kamu. Yalah, begini rasanya kalau orang kagak punya duit ya. Aduh, mana gue lagi butuh duit banget. Motor gue tuh rusak mulu, gue pengen servis untuk gue udah capek. Dari mana kita dapat duit ya? Olo Yen, meni barengan pisan atunya kita teh bernasib yang sama gitu. Kalau Iput mah diajak berantem sama mesin cuci, kan Iput teh nyuci teh pengen wangi, pengen bersih, ieu mah kalah bau hapek. Eta teh mesin cuci teh minta diganti. Tapi duitna teh telat ti si Aang ngirimna. Maksudnya Iput mau beli mesin baru. Itu juga permasalahan saya. Itu mobil saya tahu kan sendiri Ibu, suka mogok. Beberapa kali saya benerin itu, rusak lagi, tekor saya kalau lama-lama benerin tuh mobil sampai bener. Emang mobilnya waktu diganti dia mah. Sebenarnya nih kalau kalian butuh pinjaman cepat anti ribet, itu sama saya aja ibu-ibu. Ya sebenarnya saya tuh orangnya baik, asal jangan dijahatin duluan aja. Oh ya eleh, gue lupa
kalau di bank keliling. Oleh, Yen, Peggy. Lagian atuh ngapain kita teh ngusilin dianya? Pan kita teh bisa minjem duit gitu pas butuh kayak gininya. Saya tuh masih sebel sih. Tapi mau gimana ya? Saya tuh peduli banget loh sama warga kampung sini. Makanya saya bikin solusi. Udah kalau misalkan butuh dana cepet, gak perlu ke bank ya. Bank yang datang ke kalian. Dani, ibu-ibu. Gak pada siap-siap sholat maghrib di musola? Babang Fahri. Aduh, ini nih sebenarnya kita mau ke musola tadi beneran dah. Cuman kita berempat nih kan lagi butuh duit tambahan begana ya. Terus tiba-tiba papasan tuh sama si Risa. Dia kate dia mau minjemin kita duit tapi pakai bunga begono, Babang. Astagfirullahaladzim. Ini kagak baik pinjem-pinjem, apalagi pakai bunga. Itu namanya riba. Lebih baik keinginannya ditahan dulu. Disimpan, ya? Gak kuat tahan. Bener kata Babe ibu-ibu. Dani, lebih baik itu kita menghindari riba. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya pinjaman itu adalah qardul hasan atau pinjaman kebajikan. Yang kalau kita meminjam uang tanpa kelebihan uang ataupun uang riba. Gitunya. Risa. Atau kalau begitu mah ibu teh henteu tulusnya henteu jadi nginjem. Mending ibu teh nyucinya teh digosok we pake leungeun gitunya. Kaos zaman baheula gitu. Iya, Put, enggak usah. Yakin? Gak mau pinjam duit sama saya? Kalau sampai ada kebutuhan mendesak gimana? Ibu-ibu, Dani. Mendingan kita sekarang siap-siap aja ke musola. Iya dah. Bareng Babang Fahri. Iya. Diimamin. Gue imamin gue. Ya udah deh mau kenanya. Ya udah. Ayo dah. Mau tulisnya puntennya. Yakin? Gak mau pinjam duit? Lumayan loh bisa buat DP mobil baru. Biar kamu juga gak kalah keren sama Fahri sama Atar. Wah, iya bener juga Gua nggak boleh kalah keren nih dari Fahri sama si Atar di depan Aini. Ya udah Mbak, kalau gitu bener kata Mbak. Saya nggak boleh kalah keren sama mereka berdua tuh. Saya pinjam di Mbak ya, boleh? Boleh dong. Gimana PR-nya? Udah sampai mana? Nyampe sini. Bisa? Bisa. Iya, pintar. Oh iya, Ma. Papa kemana ya? Kok belum pulang juga? Papa udah berangkat kerja, sayang. Tadi buru-buru katanya mau meeting sama klien. Jadi gak sempet deh pamit sama kamu. Gak apa-apa kan? Oh iya, kaki Mama nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Asik. Berarti nanti besok Mama bisa ngejemput Kana kan? Ya bisa dong. Pasti Mama jemput Kana. Ya? Kana boleh nggak pulang bareng sama Baim? Boleh. Tapi kok tumben kamu mau pulang sama Baim? Soalnya aku seneng banget main sama Baim kayak tadi. Apalagi aku tadi dibeli minuman boba sama Tante Lisa. Jadi tadi kamu nggak main berdua aja sama Papa? Main sama Baim dan Tante Risa, kalian gak sengaja ketemu? Papa kan sering ngajakin aku main sama Baim dan Tante Lisa kalau nggak jemput. Pokoknya Mama ikutan ya kalau aku main lagi sama Baim.
Kenapa Mas Gilang gak terus terang sama aku kalau dia ngajak Baim sama Risa main? Ini istri kamu nggak tahu kan? Enggak dong sayang. Jihan percaya-percaya aja tuh kalau aku mau berangkat keluar kota. Kamu cantik banget malam ini. Makasih. Kamu juga ganteng. Aku masih nggak nyangka deh. Kamu bisa muncul di hidup aku ketika kondisi hidup aku tuh benar-benar lagi terpuruk banget ditinggalin sama Harry. Kamu bayarin semua utang-utangnya Harry. Kamu kasih aku modal buat usaha. Gak kebayang sih aku kalau kamu gak ada tuh hidup aku bakalan kayak gimana nasibnya. Awalnya aku juga ngerasa bertanggung jawab. Karena bagaimanapun juga Harry itu saudaranya Jihan. Dan aku juga kasihan sama Baim. Tapi akhirnya aku tahu kenapa aku ngelakuin ini semua. Itu karena kamu udah bikin aku jatuh cinta. Tapi sayang, aku cuma bisa jadi bayangannya Jihan aja. Kamu jangan ngomong gitu dong sayang. Kamu kan tahu sendiri. Sebenarnya aku udah lama pengen pisah sama Jihan. Pernikahan aku dan Jihan itu semata-mata karena perjodohan. Bukan karena cinta. Tapi aku nggak mungkin cerai Jihan karena kamu tahu sendiri semua bisnis aku itu dimodali dari uang dan koneksi orang tuanya Jihan. Jadi kalau Jihan aku ceraikan, bisa-bisa aku kehilangan semuanya, sayang. Aku sebenarnya maunya kamu cerai ya sama Jihan supaya kita juga gak kucing-kucingan terus kayak gini. Tapi ya apa boleh buat, aku juga gak bisa maksain keinginan aku itu karena aku tahu kamu udah ngebangunin semua dari nol dan aku juga gak mau kamu gak dapet apa-apa. Jadi ya jalanin aja kayak gini. Aku janji sama kamu, sayang. Cinta kita berdua nggak akan pernah bisa terpisahkan. Kamu malam ini nginep di rumah aku kan? Terus Baim gimana? Baim udah aku titipin ke temen aku. Aku bilangnya hari ini aku ada kerja di luar kota juga. Oke. Boleh deh aku ini nanti 5 ya. Iya, oke. Waalaikumsalam. Tumben-tumbenan lo jam segini baru nongol. Lu kan biasanya belanja sama Dani kloter pertama. Iya, tadi tuh aku habis nganterin sekolah Kana. Soalnya papanya lagi di luar kota. Dani, ada bahan sayur asem nggak? Sayur asemnya udah pada habis mbak. Tuh, tinggal daun singkong aja nih. Asam jawanya juga pada ludes sudah. Kamu teh bikin sayur sop aja tuh Jihan tuh. Ayah sayur sopnya. Iya bener. Masalahnya Mas Gilang udah pengen sayur asem. Ya elah, daripada lo nggak masak, ya udah tawarin aja tuh sayur sop. Sarua keneh atuh Jihan, sayur sop, sayur asem, sarua wae di sayur gitunya. Iya. Kenapa nggak coba telepon aja langsung, Mbak? Sebenarnya aku nggak enak, soalnya dari kemarin belum telepon. Dia aja berangkatnya buru-buru, kayaknya ada problem sama kliennya. Waduh, meeting dari kemarin kagak kelar-kelar begono. Masa Allah, meeting apaan tuh ya? Iya. Roman-romannya penting banget itu permeetingannya. Iya, Pok, kayaknya. Lagian ya, kalau di mana-mana entu biasanya laki tuh paling demen kalau direpotin sama bininya bentar-bentar ditelepon. Sayang, lagi ngapain? Sayang, udah makan belum? Begono. Iya, eta mah iput pisan atunya. Masa kamu teh kalah sama iput gitu? Iput mah sama suami teh, halo morning sayang, kumaha selamat pagi gitu. Kadang video call, kadang kirim pap gitu. Ya udah sih biarin aja Bu Ibu. Mbak Jihan mau nelpon gimana caranya ya Mbak Jihan ya?
Ih, Dani, makanya lu cepet-cepet nikah. Jangan ngarepin Aini mulu yang kagak pernah kesampean. Oh, secara kompetitor lu sekarang banyak bener, Iya, Dani. bener. Karena lu kagak nikah-nikah, jadi lu kagak bisa ngerasain tuh yang namanya getar-getar asmara. Bener Bagaimana rumah tangga begono. Ya udah. Biarin aku video call Mas Gilang dulu ya. Video call dah. Nah, gitu artinya.